Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas MPI 3C yang ketinggalan materinya. Saya akan menyampaikan lewat rekaman ini supaya tidak ketinggalan dengan kelas reguler. Untuk itu, mari kita mulai dengan materi yang pertama adalah tata cara membuat latar belakang. Bukan membuat latar belakang masalah. Karena di dalam setiap penelitian, biasanya di situ ada latar belakang. Terutama penelitian yang nanti Anda akan tulis berupa skripsi. Nah, di latar belakang itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika kita mau menulis latar belakang, harus memperhatikan tema-tema atau variabel-variabel pada judul. Kita bacakan dulu. Yang kedua, dimulai dengan hal-hal yang umum dari judul Anda. Yang ketiga, ikutkan semua tema-tema variabel pada judul. Yang keempat, satu paragraf untuk bercerita tentang objek penelitian. Dan yang kelima, paragraf penutup berupa penandasan. Oke, contohnya ada di sini, ada judul penelitian yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif. Yang pertama, ada istilah tema, ada istilah variabel. Kalau dalam penelitian kuantitatif, itu istilahnya menggunakan variabel-variabel. Di sini kita ada dua. Di sini ada judul pengaruh penerapan metode GIM terhadap minat belajar siswa SDN 003 Sangatta Utara. Metode GIM di sini ada disebut dengan variabel X dan ada minat belajar disebut dengan variabel Y. Nah, yang kedua ada judul skripsi untuk kualitatif. Misalnya, urgensi media pembelajaran dalam pemahaman siswa SDN 003 Sangatta Utara. Di sini ada dua pokok, ini yang disebut dengan tema. Tema yang pertama adalah media pembelajaran dan yang kedua adalah pemahaman siswa. Jika tadi di sini adalah disebut dengan variabel, kalau di sini disebut dengan tema-tema. Makanya berbeda antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif istilahnya. Ini cara membuat latar belakang. Yang pertama, memperhatikan tema-tema atau variabel pada judul. Sehingga hal ini Anda harus paham mana saja yang disebut dengan tema, mana saja yang disebut dengan variabel. Jangan sampai di sini nanti pengaruh disebut dengan variabel. Bukan ya. Nah, yang kedua dimulai dengan hal yang umum dari judul Anda. Yang pertama, ini contohnya hal yang umumnya adalah paragraf pertama dan paragraf kedua adalah metode pembelajaran. Artinya di sini Anda membahas tentang metode pembelajaran atau bercerita tentang metode pembelajaran secara umum. Belum membahas tentang metode GIM, tetapi bercerita dulu tentang macam-macam metode pembelajaran. Yang keduanya adalah, atau paragraf selanjutnya adalah Anda masuk kepada variabelnya, yaitu metode GIM. Yang selanjutnya, Anda bercerita tentang variabel Y-nya. Variabel Y-nya adalah minat belajar. Minat belajar bisa dijadikan dua paragraf. Paragraf selanjutnya adalah Anda jangan lupa bercerita tentang objek penelitian, ya, dihubungkan dengan pembahasan. Di sini objeknya adalah
SDN 003 Sangatta Utara. Nah, ketika Anda bercerita tentang SDN 003 Sangatta Utara, Anda bukan bercerita tentang posisi SD di mana, gurunya berapa, misalnya fasilitasnya apa saja, sarana prasarana apa saja, melainkan bercerita tentang penggunaan metode GIM yang berpengaruh terhadap minat belajar. Syukur di situ disertai dengan data-data sementara sehingga untuk menguatkan atau menjadikan menarik para pembaca untuk melanjutkan membaca skripsi hasil penelitian Anda. Karena sejatinya yang disebut dengan latar belakang adalah menceritakan secara keseluruhan tentang apa-apa yang akan dibahas pada penelitian Anda. Kemudian paragraf penutup. Ya, paragraf penutup itu adalah untuk menandaskan. Misalnya dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih jauh dengan judul pengaruh penerapan metode GIM terhadap minat belajar siswa dan seterusnya. Nah, ini sekilas tentang cara membuat latar belakang. Kemudian dilanjutkan dengan materi selanjutnya adalah perumusan masalah dan penyusunan outline. Ya. Di dalam perumusan masalah, Anda harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah usahakan penyusunan rumusan masalah menyangkut semua variabel-variabel atau tema-tema yang ada pada judul. Tadi sudah disampaikan untuk mengetahui variabel itu seperti apa, atau mana yang disebut dengan variabel-variabel, mana juga yang disebut dengan tema-tema. Sehingga ketika Anda membuat sebuah rumusan masalah, baik nanti kualitatif ataupun kuantitatif, tidak terlepas dari variabel ataupun tema-tema yang ada pada judul. Jangan sampai Anda membuat sebuah rumusan masalah tetapi keluar dari judul atau tema yang ada di judul atau variabel-variabel yang ada di judul penelitian Anda. Kemudian, usahakan pembuatan rumusan masalah jangan dimulai dengan kata apa. Atau misalnya apakah. Apakah metode GIM berpengaruh terhadap minat belajar siswa? Jawabannya ya atau tidak nanti kalau apakah. Ya. Kemudian, penelitian kuantitatif rumusan masalah awal dari tema yang kedua. Jadi, misalnya ini, ada urgensi media pembelajaran dalam pemahaman siswa di SDN 003 Sangatta Utara. Maka, rumusan masalahnya adalah sebaiknya dimulai dari tema yang ada di belakang dahulu, yaitu tentang pemahaman siswa. Hingga nanti rumusan masalahnya adalah bagaimana pemahaman siswa SDN 003 Sangatta Utara dalam pembelajaran misalnya. Yang kedua, bagaimana atau langsung yang keduanya, bagaimana urgensi media pembelajaran dalam pemahaman siswa di SDN 003 Sangatta Utara. Nah, ini artinya tema yang pertama sudah mencakup, tema yang kedua juga sudah tercakup di dalam rumusan masalah. Ketika tema-temanya sudah tercakup semua, otomatis nanti jawabannya atau dalam pembahasannya pun tidak melenceng dari judul yang sudah Anda tulis. Ya. Nah, itu tentang cara pembuatan rumusan masalah. Selanjutnya adalah penyusunan outline atau daftar isi. Dalam menyusun outline harus memperhatikan sama tentang variabel-variabel ataupun tema-tema yang sudah ada. Maka dari itu, ini saya tuliskan atau saya ambil sebuah contoh skripsi
Judulnya adalah hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Sangatta Utara. Tentunya ketika Anda mau menyusun outline, ini yang kebingungan adalah pada bab 2. Kalau pada bab 1 ini sudah ada patokannya seperti ini. Nah, tetapi kalau bab 2 deskripsi teori atau landasan teori itu kan beda-beda sesuai dengan pembahasannya. Maka dari itu, ini yang perlu Anda perhatikan. Ketika Anda mau membuat daftar isi, membuat isi dari variabel-variabel atau mungkin tema-tema, jangan lupa setiap tema dimulai dengan pengertian. Misalnya di sini intensitas belajar. Yang sub-A-nya adalah apa pengertian intensitas belajar atau pengertian intensitas belajar itu apa? Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman yang sama kepada tiap-tiap pembaca. Ya. Sama artinya ketika Anda misalnya mau membahas tentang bakso. Ketika Anda belum ngasih pengertian yang spesifik tentang bakso, para pembaca itu ada yang mengatakan mungkin baksonya bakso nuklir, mungkin bakso yang kotak, mungkin bakso beranak, mungkin bakso lumpur, dan seterusnya. Tetapi ketika Anda sudah memberi pemahaman tentang apa yang akan Anda bahas, misalnya bakso tadi, otomatis terpaku satu fokus. Oh, yang dimaksud adalah bakso sapi yang bulat. Jadi nanti pembahasannya pun tidak lari ke sana kemari. Itu pentingnya ada pengertian terlebih dahulu. Ya. Jadi makanya setiap sub-bab dari sebuah tema dikasih pengertian dahulu. Seperti di sini, intensitas belajar. Kita mau membahas tentang intensitas belajar. Jangan langsung membahas tentang bentuk-bentuk intensitas belajar. Kasih dulu apa sih sebenarnya intensitas belajar atau pengertian intensitas belajar. Nah, ketika sudah pahami baru yang lainnya. Begitu juga yang paling penting adalah indikatornya dan seterusnya. Di sini juga ada namanya prestasi belajar. Apa sih prestasi belajar itu? Kita kasih pengertian dulu. Nah, ini yang disebut dengan penyusunan outline yang berlandaskan pada kita membahas tentang landasan teori. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah penyusunan tinjauan pustaka. Penyusunan tinjauan pustaka itu adalah melihat atau mencari tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Ya. Yang disebut serupa itu tidak berarti harus sama persis antara tulisan Anda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada. Contohnya Anda punya judul seperti ini. Pengaruh perhatian orang tua terhadap minat belajar siswa kelas 5 SDN 003 Sangatta Utara. Nah, ketika Anda cara mencari tinjauan pustaka adalah yang dicari, yang pertama adalah variabel X-nya. Variabel X-nya di sini adalah perhatian orang tua. Yang kedua adalah variabel Y yang isinya adalah minat belajar siswa. Maka cara mencarinya adalah Anda bukan berarti mencari skripsi atau tulisan-tulisan ilmiah yang persis judulnya seperti ini, melainkan cari tulisan baik skripsi ataupun mungkin jurnal atau mungkin tesis yang mana ada di antara salah satu variabelnya.
ada tentang perhatian orang tuanya saja ataupun minat belajarnya saja. Seperti Anda menemukan begini, pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar. Ya, terhadap prestasi belajar siswa kelas 5. Kalau di atas judul kita adalah perhatian orang tua terhadap minat belajar, kalau di sini terhadap prestasi belajar. Artinya kesamaannya di mana? Pada perhatian orang tua. Ya. Nah, variabelnya beda. Kalau variabelnya di atas di sini adalah minat belajar siswa, tetapi kalau pada yang kedua ini adalah terhadap prestasi belajar siswa. Nah, ini diperbolehkan. Bukan berarti di sini harus sama juga minat belajar. Atau mungkin Anda menemukan skripsi, kalau ini tadinya kuantitatif, yang di sini adalah kualitatif. Peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Nah, di sini ada dua tema. Yang pertama adalah peran guru, ya, guru. Yang kedua adalah minat belajar siswa. Karena tema yang kedua sama, berarti boleh dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Kalau sini masih penelitian kuantitatif, Anda meninjaunya dari kualitatif juga sama. Nanti akan ditemukan suatu novelty yang baru seperti apa. Kemudian setelah nanti Anda selesai mendapatkan misalnya 3, dibikinlah tabel seperti ini. Tabelnya isinya begini, nomor penulis yang sudah ada, kemudian judul, kemudian persamaan, perbedaan, orisinilitas. Misalnya yang pertama punya Wahyudi, pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN 003 Sangatta Utara. Persamaannya antara penelitian Wahyudi dan penelitian yang penulis lakukan sama-sama berfokus pada perhatian orang tua, ya. Tetapi perbedaannya, penelitian yang dilakukan penulis dengan Wahyudi adalah pada variabel Y jika dan seterusnya. Kemudian disebut dengan orisinilitas, ini menunjukkan keaslian karya Anda yang akan tulis, sehingga di sini bisa disebutkan bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan yang sudah ada, tapi penelitian ini berfokus pada apa dan seterusnya. Ini semua setiap ada hasil Anda mencari skripsi yang sama, di sini disebutkan. Yang kedua, misalnya skripsinya siapa, berjudul apa, persamaan, perbedaan, orisinilitas. Yang ketiga, begitu juga. Ya. Oke, itu tadi cara tinjauan pustaka. Kemudian, metode pengumpulan data. Ya. Saya langsung cepat aja ini. Metode pengumpulan data, ada perbedaan dalam mengumpulkan data. Anda mau menulis sebuah tulisan atau penelitian, tetapi tidak mempunyai metode pengumpulan data atau cara untuk mengumpulkan datanya, berarti Anda ngarang. Makanya, untuk mengumpulkan metode atau mengumpulkan data-data, otomatis Anda terjun ke objek penelitian atau ke lapangan. Nah, apa yang Anda lakukan di dalam lapangan itu? Yang pertama adalah ketika penelitian kualitatif, ini metodenya sama dengan kuantitatif, yang membedakan adalah pada yang kedua. Pada metode kualitatif, metode pengumpulan data yang pertama adalah observasi, atau Anda turun langsung ke lapangan. Bagaimana di objek tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan judul skripsi Anda. Dan ketika observasi, itu tidak boleh dilakukan cuma satu kali. Anda melihat secara langsung bagaimana kinerjanya, bagaimana suasananya, atau mungkin apa yang dilakukan oleh staf, guru, kepala sekolah, dan seterusnya. Yang penting sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada judul skripsi Anda. Ya. Observasi yang baik itu Anda tidak usah bercerita bahwa Anda melakukan observasi. Boleh melayangkan surat dahulu, tetapi
Anda langsung di situ nongkrong, mengetahui keadaan, suasana, aktivitas, dan sebagainya. Yang kedua adalah metodenya dengan cara wawancara. Wawancara terhadap informan. Informan nanti yang menjadi data primer ataupun data sekunder sesuai dengan kebutuhan Anda. Nanti macam-macam wawancaranya nanti banyak ya, kita sekilas saja. Kemudian ketika Anda mau lakukan wawancara, di situ informannya sekundernya siapa saja. Yang semuanya tetap disesuaikan dengan penelitian Anda, disesuaikan dengan indikator-indikatornya. Yang ketiga adalah metode dokumentasi. Dokumentasi di sini sifatnya bukan hanya Anda mencari tentang foto-foto atau mungkin gambar-gambar, melainkan dokumentasi itu adalah sesuatu yang sudah ada, yang ada hubungannya dengan judul penelitian Anda. Itu pada metode penelitian kualitatif. Nah, pada kuantitatif bedanya adalah kalau kuantitatif di sini adalah menggunakan angket. Ya, yang keduanya menggunakan angket. Kalau kualitatif yang keduanya menggunakan wawancara, tetapi kalau kuantitatif menggunakan angket dengan cara menyebarkan angket. Itu metode pengumpulan data. Kemudian materi selanjutnya adalah menyusun daftar pustaka dan catatan kaki. Mungkin untuk daftar pustaka dan catatan kaki sudah Anda lakukan setiap kali menyusun makalah yang sering kami sampaikan. Dan yang terakhir adalah membuat sistematika laporan. Nanti bisa Anda lihat di sini ya, sistematika laporan skripsi seperti ini urutannya. Nah, ini sudah semuanya. Oke, itu mungkin secara singkat bekal materi Anda untuk mempersiapkan UAS di hari Kamis kalau salah ya. Mudah-mudahan Anda semua sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.